market dulu, review, dan saya mungkin ngasih beberapa insight ya, outlook ya. Semoga berguna ya buat Bapak Ibu sekalian. Um, oke, mungkin starting dari ya mungkin ngobrol dulu ya. Um, jadi kalau dari saya sih sebenarnya kalau dari posisi terakhir ini, um, to be honest, uncertainty-nya masih lumayan tinggi. Saya langsung share screen juga deh. Nah, jadi to be honest, uncertainty-nya masih lumayan tinggi. Saya kan kemarin disclose ya, pas tanggal yang di stock scope terakhir itu, portonya 40% tuh di saham, 60%-nya itu posisinya masih cash gitu. Terlepas dengan beberapa hal, cuma saya lihat kayaknya resiko koreksinya kan udah terbatas gitu ya. Jadi saya punya point of view itu, makanya saya berani kemarin naikkan dari 30 ke 40. Dan sebenarnya punya belief bahwa di posisi sekarang, at least MSCI itu bakal maintain kita di emerging market, dan ternyata benar gitu. Jadi kalau kita lihat kemarin itu maintain di emerging market, cuman yang sebenarnya saya agak lumayan kaget gitu ya. Jadi um, surprisingly marketnya reaksinya nggak positif gitu ya. Asingnya malah keluar. Jadi wah, ini kenapa ya? Padahal menurut saya tuh sebenarnya statement itu positif. Di tengah orang-orang tuh kan banyak yang ibaratnya bahas frontier market, ada bocoran sana sini gitu ya. Cuman ternyata ujungnya eh, market ternyata nggak appreciate itu ya. Nah, itu yang sebenarnya bikin saya mikir, oh ini kalau udah ada katalis positif yang sedemikian rupa, marketnya reaksinya nggak positif gitu ya. Ada something yang menurut saya itu lebih structural berarti. Jadi itu yang saya sebenarnya bikin saya ngurangin posisi portonya. Jadi dari posisi kemarin 40 saya turunin ke 25% ya. Jadi saya coba offload beberapa yang menurut saya tuh kayaknya saya nggak nyaman dengan volatility-nya. Terlepas dari mungkin naiknya bisa banyak ya. Cuman saya coba lepas gitu ya. Salah satunya adalah beberapa ada SOE Banks itu saya lepas. Terus habis itu yang gold related gitu ya, itu juga saya lepas. Commodity juga saya lepas gitu. Jadi di fase sekarang akhirnya bisa dibilang cuman concentrated ke beberapa saham aja yang mungkin menurut saya upside-nya enggak yang kencang-kencang banget, cuman dari karakter saya yang risk profile-nya lumayan konservatif ini, at least dia lebih defensif. Jadi itu sih kenapa saya masih masih belum berani ya komit ya. Karena gini sih ya, maksudnya kalau kita ngomongin starting mungkin kalau kayak dari globalnya sebenarnya udah bagus. Udah bagus ya, maksudnya dengan adanya MOU, harga minyaknya juga udah turun. Cuma sebenarnya sedikit apa ya, mungkin saya bilangnya itu lumayan apa, dilematis gitu ya. Karena kalau kita lihat posisi yang sekarang, sebenarnya kan si eh, minyaknya udah turun. Orang udah ekspektasi inflasinya bakal turun. Kalau kita lihat dari eh, kalau kita lihat juga ekspektasi inflasinya juga bakal turun gitu. Jadi tone-nya sebenarnya seperti itu. Cuman kalau kita lihat yang terakhir, sebenarnya malah ada ruang beberapa sekuritas itu lihat bahwa ini masih bisa naik lagi suku bunganya. Nah, ini agak sedikit dilematis gitu. Padahal datanya sebenarnya kalau kita lihat kemarin tuh data disposable income di US itu nggak terlalu bagus. Oh, datanya jelek nih, harga minyak turun. Kenapa ya inflasinya? Kenapa ya ada sekuritas yang prediksi bahwa masih bisa naik lagi? Karena gini nih, agak pecah sekarang. Jadi kalau kita lihat statement terakhir dari yang Bank of America, itu tuh dia bilang bahwa ini suku bunga bisa naik sampai 3 kali. Saya tadi baca juga salah satu gubernurnya The Fed itu Nal Kaskari, dia bilang, at least kita masih bisa lihat 1 kali. Loh, apa penyebabnya Pak? Inflasinya kan turun, strukturalnya turun. Nah, jadi mereka sebenarnya take into account beberapa hal bahwa pertama Iran mungkin nggak comply. Iran mungkin nggak comply dan ada serangan. Kedua, sebenarnya harga minyak yang kita lihat itu adalah harga kertas gitu ya. Ibaratnya ya derivatif, future. Supply and demand-nya beda sama yang actual gitu ya. Maksudnya yang spot commodities. Spot commodities itu berarti minyak yang benar-benar kita pakai. Nah, jadi posisi sekarang harga spotnya itu sebenarnya masih masih tinggi. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Nah, dan ternyata menariknya benar gitu. Kalau kita lihat yang hari ini terakhir itu, kemarin udah serang-serangan lagi tuh US sama Iran gitu. Karena Iran dituduh itu drone-nya nyerang. Biasanya Trump kayak gini kan, oh enggak, itu miscom aja.
Cuman kemarin kalau kita lihat itu si Iran itu serang lagi. Dan ini kita lihat juga yang sebelumnya pun kapal-kapal traffic yang lewat gitu kalau Bapak Ibu coba tracking kapalnya itu cuman sekitar 70 kapal yang lewat. Jadi lumayan terbatas. Padahal di situ yang ada terjebak tuh sekitar 13.000. Ada 13.000 kapal yang terjebak di situ. Jadi wah susah juga nih. Kayaknya nggak segampang itu minyak itu struktural itu langsung pelan-pelan tuh bakal turun. Nah, jadi itu sih PR-nya. Karena Iran minta tuh. Jadi salah satu dalam klausulnya itu dia minta kalau kalian kapalnya lewat sini, kalian harus bayar biaya tol, bayar biaya biaya asuransi. Dan Iran udah hitung-hitung, oh kayaknya kalau misalnya kita terapin kayak gini, kita bisa dapat 40 miliar US dollar. Iran mau lepas nggak? Kayaknya nggak mau ya. Ya maksudnya uang sebanyak itu ya. Padahal Amerika maunya kalau bisa tuh jangan ada biaya tol. Nah ini agak pecah nih di sini. Kita nggak tahu kesepakatannya akan seperti apa. Cuman itu yang sebenarnya bikin ruang ke situ masih ada ya. Kemarin makanya Goldman bilang naik 3 kali. Sorry Goldman, Bank of America 3 kali, Nel Kaskari 1 kali ya. Goldman bilang nggak naik suku bunga tahun ini, cuma tahun depan. Berarti kan sebenarnya ada struktural bahwa inflasinya nih masih di situ tuh, masih persis. Jadi kalau saya sih masih di tone bahwa kayaknya sih suku bunga masih bisa naik di fase yang sekarang gitu ya. Makanya itu yang saya masih agak sedikit hati-hati. Jadi itu sih tensi kita lihat masih bakal tinggi, tensi kita lihat masih bakal tinggi. Kayaknya masalah minyak-minyak kita ini belum beres gitu ya, karena kita tahu bahwa kita net importer oil. PR-nya masih banyak sih. Di global ini saya masih masih belum terlalu nyaman. Sama yang kedua yang menarik gini sih, kemarin tuh yang mungkin juga sempat dorong Indonesia itu rebound, itu salah satunya adalah ya saya sih agree maksudnya secara spesifik itu ada perbaikan secara fundamentals gitu ya. MBG-nya itu di-cut, KDMP-nya dibatasin, udah adjust 100 basis point, akhirnya si rupiahnya udah mulai bagus. Plus dari sisi investor itu ada ekspektasi bahwa si Korea itu bakal naik ke developed market karena mereka market cap free float-nya naik banyak. Nah, cuman ternyata kalau kita lihat review MSCI yang terakhir, ternyata dia nggak jadi itu ke developed market. Padahal kalau dia seandainya jadi ke developed market, nah itu kita lumayan tuh dapat cipratan. Cipratannya kan lumayan ya, karena kan Korea itu tuh sekitar 15% ya. Asumsi estimasinya tuh dia sekitar 15%. Cuman yang paling dapat banyak ya pasti China, Taiwan, India yang weightingnya gede gitu ya. Brazil, Indo sih kecipratan, cuman pasti nggak gede. Cuman at least ada tambahan liquidity ya. Cuman terakhir tuh kalau kita lihat yang si Koreanya akhirnya nggak jadi. Nah itu yang saya sebenarnya ya neutral sih sebenarnya dampaknya. Cuman mungkin ada ekspektasi investor ke situ ternyata nggak ini ya. Dan ternyata akhirnya bikin marketnya juga koreksi setelah announcement dari MSCI itu. So itu ya Bapak Ibu ya saya sih di posisi sekarang ini lebih konservatif dulu. Kayaknya ada sesuatu struktural yang saya mungkin masih belum terlalu nyaman, tetap gitu ya. Saya ya mungkin emang dari posisi sekarang tuh udah bisa bilang udah lebih mending dibandingkan kita lihat kayak beberapa minggu yang lalu ya. Cuman kayaknya trust ke governance-nya tuh belum ini ya, belum belum terlalu balik gitu ya. Jadi kayak ya concern sebenarnya sama sih. Kalau ngobrol-ngobrol sama investor gitu ya, ngobrol-ngobrol juga kemarin sama beberapa emiten dan mereka lagi roadshow. Tone satu adalah uncertainty dari sisi kebijakan. Nah, yang namanya udah nggak percaya, ketidakpastian itu tuh butuh waktu lama gitu ya. Jadi buat pulih gitu ya. Nah, jadi itu sih, ke capture-nya gimana Pak? Nah, ini salah satu proxy yang sebenarnya saya paling sering liatin tuh adalah ya nilai tukar tuh jadi konfirmasi bahwa orang tuh udah mulai trust sama Indo. Karena fungsinya kan banyak ya. Si rupiah itu kan nge-capture beberapa hal ya. Kayak contohnya misalnya ekspor import. Dan enggak yang mau beli barang Indo gitu ya. Nah, terus habis itu kan kalau kita ngomongin foreign direct investment, itu juga sama gitu. Mereka punya uang US dollar, beli rupiah, pasti ke-capture di situ. Kalau kita ngomongin dari sisi capital account juga ada. Itu misalnya kayak contohnya orang PD beli obligasi Indonesia, orang PD beli saham Indonesia. Jadi bukan cuma sahamnya aja, cuman rupiah ini menurut saya jadi kata kunci bahwa eh, trust investor udah mulai balik. Nah, cuman ya itu selalu menariknya bahwa kalau kita udah naikin 100 basis point, cuman ternyata kayaknya investor nggak trust juga gitu ya. Bahkan menariknya kalau kita lihat data yield obligasinya, itu malah naik. Itu yang 10 years ya. 10 years tuh malah naik gitu. 10 years tuh jadi kata kunci sih. Karena 10 years itu tuh kalau ngomongin obligasi,
Dia ibaratnya kayak yang paling liquid kan. Jadi istilahnya dia kayak BCA-nya lah. Orang kalau misalnya mau masuk obligasi pasti biasanya masuknya 10 years. 10 years itu yang nature-nya tuh lebih struktural, mainnya panjang dia. Beda sama obligasi yang tenor pendek 1 tahun, yang ibaratnya bisa keluar masuk anytime. Nah, yang 10 years-nya itu yield-nya tuh naik gitu. Saya lihat, wah, ini ada sesuatu sih. Makanya saya masih, apalagi kalau kita lihat datanya, sebenarnya yang beliin terus itu yang ambil banyak tuh semuanya tuh si central banks-nya. Jadi itu sih. Saya coba ada share beberapa ini ya. Saya kemarin tuh dari wait ya. Saya, ada nggak di sini ya? Bentar ya Bapak Ibu. Saya tuh waktu itu ada satu ini yang lumayan menarik. Hmm, jadi saya cuma pengen ngasih tunjuk. eh, ya. Nanti saya coba saya cek deh. Ini kok datanya kayaknya di fixin sama yang terakhir. Oke. Nah, cuman intinya sih sebenarnya data yang saya mau tunjukin itu adalah bahwa kalau dari posisi yang sekarang itu masih bank sentralnya aja yang beliin. Jadi kalau kita lihat dari sisi foreignnya itu belum signifikan sih. Jadi itu saya agak hati-hati. Nah, play-nya sekarang seperti apa ya? Nah, kalau dari posisi sekarang sebenarnya saya conviction tingginya cuman sebenarnya cuma sama satu saham ya. Yang lainnya saya masih belum terlalu pede karena saya nggak nyaman dengan volatility-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin lebih risk taker, menurut saya sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman saya paling punya conviction tinggi sekarang itu cuma di BCA. Jadi benar-benar di core-nya tuh cuma BCA ya. Ya mungkin sisanya lebih defensif ya. Cuman yang saya kemarin lakukan juga itu adalah saya coba offload beberapa saham. Itu salah satu adalah yang SOE Banks ya. SOE Banks ini gini sih. Jadi saya tuh sebenarnya nggak terlalu nyaman ya dengan posisi yang mungkin sekarang juga lagi ramai juga soal masalah intervensi dan lain-lain. Karena terlepas dengan adanya DHE, devisa hasil ekspor, cuman kemarin kan sempat Pak Purbaya tuh tarik dana salnya. Walaupun nggak signifikan sih. Itu kan yang ditarik itu kan mungkin beberapa bank cuma punya 55 triliun, DPK mereka tuh udah 1.000 triliun gitu. Jadi 1.600, 1.500. Jadi bisa dibilang mungkin nggak nyampe 5% aja dari DPK-nya dia. Jadi dampaknya minim. Nah, cuman kemarin si Pak Purbaya taruh lagi ya buat di perbankan. Karena dia ngelihat sebenarnya bank ini butuh liquidity katanya. Cuman ingat ya, sebenarnya dana SAL itu kan sebenarnya bukan dana murah ya. Karena hitungan itu dia 80,5% dikali sama eh, benchmark rate atau BI rate-nya. Nah, jadi bunganya itu bisa dibilang bunga-bunga deposito juga gitu. Jadi dari posisi ini saya sebenarnya masih, aduh, kok bank sini kayaknya uncertainty-nya lumayan tinggi. Plus ibaratnya dengan adanya statement terkait dengan disuruh pangkas bunga di bawah korporasi, bayangin ibaratnya nih non kolateral gitu ya. Ibaratnya kayak kredit UMKM itu kan nggak ada jaminan, dikasih bunga yang lebih rendah dibandingkan korporasi, ya ini sakit hati sih. Kalau saya ibaratnya jadi bank tuh pusing gitu ya nyalurinnya. Em, jadi itu ya kalau buat SOE Banks ini dengan adanya itu uncertainty dari sisi beberapa kebijakan saya masih belum terlalu nyaman ya. Jadi ntar pasti ujung-ujungnya kayak gitu sih. Karena kemarin ya, kalau saya tadi lihat data, itu kemarin yang PNM, eh, Permodalan Nasional Madani, itu yang kayak grupnya BRI kan dia punya pegadaian sama PNM kan. BNM tuh dulu bunganya tuh sekitar 20 sampai 25. Ini dia di atas 20. Cuman kemarin dipangkas, bunganya tuh jadi 8%. Gila nggak? Nah, orang langsung langsung pusing, langsung langsung stres kan. Waduh, udah capek-capek biaya fundingnya kan juga mahal, resikonya kan juga gede.
Jangan lupa ada NPL-nya gitu, ada biaya kreditnya. Nah, cuman walaupun di situ ada mekanisme pemerintah masuk dikasih subsidi 10%. Ya, cuma message-nya satu gitu ya. Saya sih sebenarnya di posisi sekarang ini ya pasti mereka ada ruang intervensinya itu yang saya nggak terlalu nyaman. Jadi em, ya terlepas dari laporan keuangannya beberapa lumayan ini ya. Saya sih saranin mungkin bobotnya boleh gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen punya exposure bobotnya boleh, cuman yang agak sedikit dibatasin aja. Kalau saya pribadi ya, ini kan ibaratnya conviction ini akan menentukan bobotnya. Terus yang kedua komoditi ya. Ini komoditi kan sebenarnya saya pernah kasih informasi juga bahwa saham yang ibaratnya akan saya pegang ketika marketnya rebound itu adalah komoditi. Nah, cuman kalau kita lihat dari fase yang sekarang ini, komoditinya, volatility-nya lumayan tinggi. Ya, ini terlepas dari Bapak Ibu nyaman atau enggak dengan volatility ya. Kalau saya tuh biasanya nggak terlalu nyaman. Ya, saya tahu bahwa ini terlepas dari equity ini adalah instrumen yang berisiko. Cuman saya masih belum terlalu nyaman dengan drawdown-nya sebenarnya. Swing-nya saya masih belum terlalu nyaman. Karena gini sih, kalau kita ngeliat di global, itu tuh harga-harga komoditinya tuh sempat drop. Timah, tembaga, nikel sempat drop. Ekspektasinya apa ya? Kombinasinya banyak sih sebenarnya. Kalau kita lihat itu adalah suku bunga dinaikin, artinya growth-nya akan lebih terbatas. Tensinya naik lagi, itu growth-nya akan lebih terbatas. Cuman yang secara strukturalnya kelihatan bahwa kalau kita ngelihat China, itu yang gede, yang beli banyak, dia tuh kalau kita lihat tren importnya tuh buat yang komoditi ini, raw komoditi ini tuh trennya tuh bulanannya tuh nggak terlalu bagus gitu. Kayak contohnya kita ngomongin tembaga, monthly-nya turun. Nah, jadi em, karena apa sebenarnya? Nah, jadi kalau kita lihat ini kan selalu ya berlaku ya, namanya supply demand tuh kalau misalnya harganya tinggi, pasti kan appetite orang buat beli barang itu kan jadi ah enggak deh nanti dulu gitu, nahan. Jadi mikir-mikir ini bisa make money apa enggak. Apalagi kalau kita lihat kemarin kan di US itu ya terlepas dari saya nggak akan bilang tuh ada bubble ya. Cuman ada potensi koreksi gitu ya kalau seandainya delivery-nya nggak sebagus sama ekspektasinya. Karena kalau kita lihat tuh di global gitu ya, kayak contohnya si Microsoft. Microsoft tuh sekarang udah pelan-pelan dia kayak coba kayak deploy AI. Cuma mereka tuh arahnya tuh bisnisnya tuh yang lebih kayak low cost model gitu. Jadi bukan yang kayak yang lumayan pricey ya. Nah, itu yang sebenarnya juga ngasih sense bahwa oh appetite-nya lebih ke situ ya. Jadi kayak appetite yang buat kayak ini kok kayaknya yang mahal nih nggak ada yang mau subscribe, nggak ada yang mau beli. Nah, jadi arahnya ke situ. Kedua adalah udah kelihatan ada margin pressure karena competition juga ya. Karena kan AI ini kan banyak ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang saya masih belum terlalu nyaman. Cuman itu ya, sama terakhir sebenarnya uncertainty kebijakan pemerintah. Karena kemarin tuh kalau nggak salah dalam Energi Forum, itu Pak Bahlil, itu kan kemarin ada CNBC, sempat ada statement bahwa dari posisi yang sekarang itu, ruang yang bisa kontrol buat komoditi itu adalah royalti. Royalti itu menjadi adalah ruang buat kontrol. Jadi di posisi misal mungkin nanti negara nggak ada revenue, royaltinya dinaikin. Jadi itu sih, itu yang banyak saya lihat nih, aduh, kok kayaknya gampang banget ya kasih kebijakan. Kayak contohnya kemarin kita dalam negeri itu batu baranya kurang. Ibaratnya kan kayak kita tuh butuh sekitar 154 juta ton. Cuman barangnya itu cuma 140 juta ton gitu. Jadi kurang 14. Nah, akhirnya ya udah semuanya diminta stop dulu ekspor batu bara walaupun akhirnya dilanjutin lagi ya. Cuma kan itu bikin bikin statement yang pun dalam negeri ini pusing kali. Nah, itu yang saya sebenarnya masih apa ya? Tujuannya saya nggak nyaman dengan ketidakpastian kebijakan ini. Makanya saya lebih konservatif aja. Saya ambil sektor-sektor yang lebih defensif ya. Defensif apa nih yang Bapak sarankan? Kalau saya ya ini udah balik lagi ke masing-masing. Consumer boleh coba liatin. Walaupun nanti kalau kita coba hindarin exposure-exposure yang company-company-nya utangnya gede, ya itu hati-hati ya. Maksudnya yang utangnya gede, utang US dollarnya gede, kayak misalnya ICBP, Indofood tuh hati-hati laporan keuangan. Cuman Mayora oke, Unilever juga saya lihat juga datanya udah makin bagus. Itu boleh coba dilihatin. Rumah sakitnya defensif aja ya. Maksudnya buat balancing porto aja sebenarnya. Ini rumah sakit performanya lumayan bagus ya kemarin ya Hermina, Siloam, Mitra Keluarga. Defensif di fase yang sekarang nggak terlalu tergantung daya beli, nggak terlalu tergantung sama nilai tukar. Jadi itu sama ya itu keuangan tuh yang lebih defensif sekarang. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu eh, mungkin risk profile-nya itu lebih risk taker, kalau misalnya ambil komoditi menurut saya sih masih oke-oke aja.
Cuman itu ya, maksudnya Bapak Ibu nyaman atau enggak dengan volatility-nya. Kalau saya sih di fase yang sekarang kayaknya saya lebih wait and see dulu. Saya tunggu bener-bener trust-nya udah balik. Kalau trust-nya belum balik, berarti sesuatu yang struktural ini tuh belum belum beres nih masalahnya. Jadi itu sih. Kita langsung ke news ya. Yang menarik adalah, oh iya nih, ini sebenarnya minyak ini yang jadi ini juga ya, jadi perhatian ya. Itu yang saya bilang nih, futures tuh turun. Cuman kalau kita lihat kayak scarcity atau kelangkaan tuh masih muncul sebenarnya. Kayak contohnya di Oklahoma, itu dia storage hub-nya tuh paling gede kan kalau buat minyak. Nah, itu adalah level terendah sejak 2014. Kalau kita ya lihat US, cadangan minyak strategisnya itu udah 340 juta aja. Itu level terendah sejak 1983. Jadi simpelnya gini sih, kalau bayangin ibaratnya satu hari itu, kita permintaan minyak itu 100 juta. Asumsi misalnya US itu makan 20%, misalnya dia demand-nya 20 juta 20 juta barrels per satu hari. Berarti 340 bagi 20 juta, 17 hari doang sebenarnya. Nah, ini adalah level terendah sejak 1983. Di posisi sekarang sebenarnya US tuh bukan hampir ya, hampir nggak punya bargaining buat nego sama Iran. Makanya mereka mau kasih apapun itu sebenarnya buat Iran. Fund yang mau di freeze kita kasih. Nanti mungkin kayak biaya-biaya di Hormuz kita juga bakal kasih gitu. Karena itu mereka punya punya special reserve-nya tuh udah tipis, nggak ada bargaining. Jadi ini kalau misalnya si Hormuz ini nggak dibuka, wah itu pasti eh, minyak tuh bakal naik lagi ya, signifikan ya. Jadi itu sih Bapak Ibu ya. Apakah boleh ambil minyak? Boleh juga Bapak Ibu. Ini spekulatif juga karena kan harga minyak sekarang udah di level yang paling bawah, jadi downside risk-nya udah lumayan minim. Jadi spekulatif ya. Ini saya bilang nih data nggak terlalu bagus juga di China. Investasi turun, retailnya turun, eh, SpaceX turun sampai 3 kali berturut-turut. Nah ini yang saya bilang Bank of America lihat bahwa ada suku bunga bisa naik 3 kali lagi di tahun ini. eh em, Paling itu ini yang tadi saya bilang nih MSCI masih maintain status Korea di emerging market. Em, Ya ini inflasi masih tinggi ya di US, ini kelihatan kayak di inflasinya di 4,1%, inflasi PCI-nya di 3,4%. Jadi itu, nah ini juga menarik sih. Jadi kalau kita lihat yang di sekarang ini, itu market tuh di fase yang lagi greedy. Jadi benar-benar greedy itu artinya bahkan kalau kita lihat kayak tingkat utang margin di US itu udah levelnya all time high. Dan inflow di pasar saham US itu sampai 884 miliar dalam 12 bulan terakhir. Ini 2 kali lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya ya. Inflow secara tahunan. Ini 2 kali lebih tinggi. Plus kalau kita lihat juga foreign appetite buat ke saham US itu juga meningkat gitu. Itu yang pegang tuh kalau ibaratnya kayak di US itu tuh sampai 30,5% buat kayak foreign investornya. Nah, kalau kita lihat posisi foreign investor punya saham US itu sampai 63%. Dan ini lebih tertinggi dibandingkan kayak krisisbubble.com. Karena tingkat utang margin ini tuh nggak cuma di US doang sih. Korea juga case-nya sama. Taiwan juga case-nya sama. Dan bahkan kemarin kalau kita lihat udah mulai muncul beberapa crack. Kayak orang yang udah utang-utang margin ini ada banyak yang nggak bisa bayar pas lagi koreksi dalam ya. Udah nggak bisa bayar, nggak bisa ini. Jadi udah mulai kayak masalah settlement-nya udah mulai bermasalah. Dan itu saya kayaknya mention ya. Nah, ini dibilang nih, kegagalan perdagangan saham di Taiwan itu meningkat ke level 62 miliar di Juni 2026. Ini adalah level bulanan tertinggi sejak 2019. Nah, jadi itu sih sebenarnya saya lihat, wah ini margin lagi agresif. Posisi sekarang nih market tuh lagi euforianya tuh lagi tinggi ya. Ya cuma hati-hati ya Bapak Ibu ya. Itu once nanti itu eh, ada crack, ada data pecah tuh koreksinya tuh langsung tajam. Jadi itu ini, nah ini yang saya bilang bahwa kapal tuh belum banyak yang lewat Selat Hormuz. Jadi saya masih harus agak hati-hati dulu. eh hmm,
Ya, paling ini ya. Cuman intinya gini sih, kalau kita lihat berita pagi-pagi tadi pagi, intinya tuh tensinya tuh lagi tinggi. Kemarin kapal kargonya Singapura juga diserang sama Iran. Plus kita lihat juga di fase yang sekarang tuh udah ada serang-serangan karena ada drone itu kemarin nyerang kapal. Habis itu eh, Iran juga minta semua kapal itu lewat rute yang mereka udah bikin. Iran juga kemarin ngasih proposal ada tiga. Intinya kalau kalian mau lewat itu kalian harus kasih biaya tol. Terus kalian kalau bisa itu ada biaya asuransi dan lain-lain. Jadi ini saya lihat masih PR ya. Nah ini saya juga nggak nyaman nih. Intinya sih gini, kalau kita suku bunganya udah naikin 100 basis point. Cuman kemarin pemerintah, Bank Indonesia, minta untuk perbankan tidak menaikkan suku bunga kredit secara agresif. Karena di fase sekarang gini ya maksudnya. Bayangkan gini mekanismenya. Jadi ketika misalnya suku bunga naik, ini kan salah satu counternya ini kan adalah tujuannya untuk jaga inflasi. Melalui salah satunya adalah harga kalau bisa jangan terlalu mahal. Caranya gimana? Kalau bisa ya rupiahnya stabil gitu ya. Nah, berarti kan artinya butuh instrumen buat nahan si uang ini. Apa misalnya bank kayak contohnya SRBI di ini SBN. Berarti kan mereka ngasih bunganya harus tinggi kan. SRBI ini mungkin ngasih bunganya bisa sampai kayak 7,5%, bisa sampai 8%. SBN juga trennya lagi naik gitu. Jadi harapan ini orang pada beli ini semuanya. Berarti artinya saya jadi bank, itu kan mikir, waduh, susah nih, nggak ada yang mau beli punya saya. Ya udah deh, mau nggak mau kan saya harus naikin deposito, biar orang mau nabung. Kalau nggak, saya nggak ada peluru buat saya salurin. Karena berapapun cost-nya, mereka kan masih ada spread sebenarnya kan. Spread itu namanya net interest margin-nya masih lumayan, 5%, 4%, penting masih ada spread-nya. Nah, cuman kalau misalnya seandainya mereka udah naikin funding cost, ini kan suku bunga kredit ini kan sebenarnya kan harusnya juga di-adjust ya, akan ikutan ya. Walaupun butuh waktu ya, kan mungkin kita bisa bilang tuh mereka tuh secara ini agak sticky istilahnya. Mereka tuh nggak langsung bisa dinaikin. Nah, cuman di fase itu artinya adalah ininya naik terus, ininya tuh makin kecil. Nah, jadi itu sih. Jadi arahannya ke perbankan, nggak ada spesifiknya sebenarnya. Cuman yang pasti room paling besarnya untuk tidak menaikkan suku bunga itu adalah Himbara. Jadi itu yang sebenarnya agak hati-hati ya. Nah ini juga jadi katalis negatif. Kemarin data World Competitiveness Ranking-nya turun ke posisi 48 dari 70 negara. Dari sebelumnya kita udah peringkat 40, sekarang jadi turun 48. Jadi kalau kita lihat dari eh, perhatiannya itu yang jadi PR itu adalah pertama economic performance. Ini lihat dari kinerja pertumbuhan inflasinya, cuman dari ekspor impor dan FDI, ini foreign direct investment-nya menurun. Ini ngasih gambaran soal trust juga. Kedua, government efficiency. Itu yang jadi PR atau jadi perhatian itu adalah masalah aspek kerangka institusi legislasi bisnis. Ini menurut kita juga jadi PR. Ini bikin orang nggak mau invest di Indo. Ketiga adalah bisnis efisiensi ya. Jadi kalau kita lihat itu adalah tingkat productivity domestiknya tuh relatifly rendah. Kalau kita lihat dari sisi sumber pembiayaan juga relatif terbatas sama infrastruktur. Jadi ini jadi katalis negatif. Kemarin rencana subsidi pembelian motor listrik itu ditunda, yang kendaraan listriknya ditunda. eh ini udah saya bahas kemarin. Ini platformnya Gojek Tokopedia. Ini berlaku nanti 1 Juli. Saya terakhir baru ketemu sama Gojek Tokopedia sih. Jadi intinya sih sebenarnya mereka lagi mencoba melakukan beberapa hal. Salah satu yang akan mereka coba ini adalah masalah insentif. Insentif ini artinya adalah kalau misalnya Bapak Ibu dulu kan belanja Gojek sama belanja Grab, itu kan ada kupon-kupon kan. Nah, kupon-kupon atau insentif itu kan yang sebenarnya bikin secara fee-nya kan lebih murah. Itu yang akan dikurangin atau nggak ada lagi. Jadi itu intinya adalah mereka bakal maintain. Cuman mereka ini ya, ekspektasi mereka sih sebenarnya harapannya bisa positif. Cuman ini emang dari mereka emang sangat berat. Jadi akan lihat nih, karena kalau seandainya dari sisi si klaim kuponnya itu nggak muncul, insentif buat konsumer yang nggak muncul, pasti kan mungkin yang jadi dampaknya kita masih belum tahu, volumenya dropnya sedalam apa. Jadi itu yang kita akan coba lihat ya. Ini kemarin ini rame juga sih di Reuters ya. Kemarin ada dibilang kita mau pangkas MBG sampai 50 triliun. eh
ini pemerintah tahan ekspor batu bara ya mungkin itu ya. Dari emiten ya ini mungkin lagi banyak emiten yang IPO, ini banyak yang bisnisnya adalah media related sama pharma related ya. Cuman nggak tahu ya, saya sih belum go through satu-satu ya. Cuman kalau kita lihat banyak yang sebenarnya emiten-emiten itu uangnya itu dipakai semuanya tuh buat bayar utang. Jadi kayak contohnya yang Esa Medica, ini buat bayar utang ke Bank Indah Perdana. Itu salah satunya. Terus kalau kita lihat yang dari Mitra Sanata Dharma ini, itu juga salah satunya digunakan untuk bayar utang ke BCA, buat SBC, habis itu disalurin ke anak, sisanya buat modal. Kalau kita lihat dari yang multi global, itu 91 miliar itu buat bayar eh, utang ke Bank Permata, jadi banyak yang dipakai buat ke utang ya. Even Rans ya. Cuman Rans menarik sih, ini pasti kita tahu underwriter di belakangnya tuh Trimegah, jadi ya punya track record biasanya kalau yang dipegang tuh share price naiknya lumayan banyak. Plus kita lihat juga di dalam kan ya mungkin orang akan buy in ya cerita-cerita terkait bahwa ini di dalam tuh ada kayak SCMA sama MTech. Mereka tuh masuk vehicle-nya siapa ya? Saya lupa. Cuman di situ tuh SCMA yang pegang gede. Makanya kenapa SCMA-nya tuh naiknya lumayan banyak. Sama kan di dalam ada Pak Doni. Pak Doni di dalam. Direkturnya SCMA juga di dalam. Jadi itu ya Run sih menarik sih kalau buat di ini ya, buat spekulatif ya. Eh MDKA bagi dividen pertama sejak IPO, TPIA, cuman hati-hati ya ini ya. Nanti grup-grupnya kalau misalnya TPIA, saya hati-hati dulu sih. Ini karena intinya sih kan cerita panjangnya gini. Jadi kalau kita lihat yang di bursa sekarang, itu tuh salah satu yang MSCI pengen lihat itu adalah terkait dengan gimana kita sustain ya, kasih kebijakan. Salah satunya adalah masalah free float ini ya. Jadi apalagi kita lihat kan timelinenya tahun depan 12,5%. Kemarin dikumpulin tuh semua pelaku reksadana, saya ngobrol juga. Intinya adalah bahwa gimana caranya kita bisa serap liquidity ini. Karena ibaratnya kan kalau misalnya kita mau naikin free float, harus ada yang ambil nih. Siapa yang ambil tuh? Apakah asuransi, apakah retail gitu ya. Jadi cerita-cerita tuh, misalnya kayak di beberapa negara, itu modelnya dikasih insentif sebenarnya. Kayak contohnya dia kasih insentif buat research untuk melakukan coverage ke saham-saham tertentu. Yang ibaratnya mungkin nggak banyak liatin. Jadi kalau misalnya saham itu banyak yang tahu, at least kan mungkin secara nggak langsung bisa dorong likuiditinya. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Nah, ini yang lagi di tahap bursa lagi mencoba mengkaji ya, kira-kira apa yang bisa dorong demand terhadap saham-saham Indo yang free float-nya lumayan rendah. Nah, ini dari komoditi aja, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Emas ya, ini paling menarik ini sebenarnya emas ya. Saya udah pernah bilang bahwa emas tuh in the short term itu pasti nggak bagus. Jadi kalau misalnya kalau kita ngomongin jangka panjang sih saya masih punya belief bahwa ini bakal positif. Cuman in the short term, saya lihat sih sebenarnya masih pressure-nya masih lumayan banyak. Karena pertama satu yang ini adalah masalah ekspektasi suku bunga. Kalau seandainya suku bunganya tuh lagi pada bakal naik, berarti kan artinya yield yang dikasih kan lebih tinggi. Nah, orang tuh suka gitu ya. Oh, yaudah deh mendingan saya taruh di situ aja. Atau misalnya Indo ngasihnya udah 100 basis point, yaudah deh saya taruh di Indo aja deh pegang dibandingkan pegang emas. Jadi itu sih, apalagi kan emas obligasi ini kan enak. Kita kan dapat bunganya terus kan. Kita kan dapat kuponnya. Kalau emas ini kan kita dapatnya capital gain-nya aja. Nah, jadi itu sih. Jadi selama ekspektasi suku bunga ini masih bakal ada ruang kenaikan, demand emas itu pasti appetite-nya bakal turun ya. Jadi itu harga timah kemarin turun sempat lumayan dalam CPO. hmm, ya jadi itu ya. Ini kita koreksi dalam, cuman ya untungnya sekarang nggak sendirian. Kospi lebih parah lagi dari kita. Karena gini sih, di Korea tuh kemarin rame, kenapa kayak koreksinya dalam selain mereka nggak di promote ke develop market. Katanya di Korea ini masih belum tahu ya. Cuman intinya adalah pajak unrealized gain itu katanya bakal dipajakin. Wacananya seperti itu. Makanya akhirnya kemarin kenapa share price-nya turun dalam ya. Karena susah juga sih. Di dalam tuh cuma ada dua saham sebenarnya. Ada Samsung sama SK Hynix. Ini tuh kontribusi bisa lebih dari 50%. Jadi itu ini komoditi belum kemana-mana. Batu bara masih relatively stable. CPO-nya juga nggak kemana-mana. Gold masih turun.
4,9%, nikel turun dalam 5,7, minyak juga turun dalam ya. Hati-hati nih, tembaga juga udah drop 5,2%. Ini ngasih sense bahwa itu ya China ya. China tuh datanya nggak terlalu bagus. Ekspektasi suku bunganya juga bakal naik. Jadi belum kemana-mana nih komoditinya. Rupiahnya juga masih melemah. Ini yang saya juga worried. Kemarin sempat tembus 17.980 bahkan. Bahkan kalau kita beberapa bank tuh ada yang udah ada 18.000 lagi. Jadi appetite buat rupiahnya masih nggak terlalu bagus ya. Nah, ini sedikit gambaran soal sektor comparison. Nah, ini yang saya bilang nih, bahwa kalau misalnya Bapak Ibu nyaman dengan volatility-nya, sebenarnya basic commodities ini menarik. Ya, cacing-cacing naga-naga lah ya. Cuma kalau misalnya Bapak Ibu yang jantungnya nggak kuat gitu ya, pusing. Saran saya sih komoditi harusnya agak hati-hati dulu. Karena beberapa company sebenarnya kalau kita fundamentalsnya bagus, fundamentalsnya kuat, earnings delivery-nya bagus, pertumbuhannya masih oke. Cuman yang jadi PR itu ya, maksudnya kalau kita lihat volatility ini sih, uncertainty kebijakan, masalah volatility itu yang kayaknya harus agak hati-hati dulu ya. Jadi itu ya. Makanya kalau kita kayak contohnya tembaga, itu yang salah satu yang saya rekomendasi aman gitu ya. Itu saya tuh biasanya saya cut loss. Saya, wah ini volatility-nya tinggi, tinggi banget ya. Kalau kita lihat yang kayak tembaga, eh, timah juga kena pressure gitu ya, belakangan komoditi nggak kena pressure. Terus sama nikel-nikelan itu juga nggak terlalu bagus. Jadi itu yang saya sebenarnya masih masih hati-hati dulu. Nah, cuman yang defensif, ini kayak contohnya kesehatan, performanya lagi bagus. Kalau kita lihat non-cyclical, itu lagi bagus. Jadi kelihatan bahwa even kayaknya fund manager pun, itu sekarang mereka lagi rotasi. Lebih ambil yang ke defensif dulu. Dibandingkan mereka coba agresif ya. Karena itu, dalam negerinya tuh belum belum beres penuhnya ya. Jadi itu, nah ini menarik nih. Ini padahal semua yield obligasi itu pada turun semua. Kalau kita lihat secara mingguan, kita doang yang yieldnya naik. Yield tuh intinya gini ya, yield itu kan adalah fungsi dari harga dan juga eh, suku bunga ya. Jadi kalau misalnya simpelnya bayangin gini ya, yield naik berarti kan harganya turun. Kenapa Pak harganya turun gitu ya? Bayangin gini, kalau seandainya Indonesia tuh mau naikin suku bunga lagi ya, wah menarik nggak suku bunganya sekarang? Nggak menarik. Mendingan saya jual aja nanti aja kalau misalnya saya udah ada ini uang, saya belinya nanti aja kalau misalnya suku bunganya tuh udah price in di level yang tinggi. Kan mereka bisa langsung tarik liquidity, Pak. Karena obligasi ini kan sifatnya bukan exchange ya, bukan bursa kan. Dia kan over the counter. Jadi kalau kita misalnya mau beli obligasi itu, ya kita harus kayak tanya-tanya nih ke sekuritas-sekuritas gitu ya. Jadi agak susah, liquidity-nya tuh lebih susah. Nah, makanya di fase yang sekarang ini, eh, yield nih masih masih berat ya. Kita sih kalau kita lihat dari ekonom, lihatnya bahkan ada yang bilang yield tenor pendek itu bisa sentuh 8% nanti di tahun ini. Jadi itu ya, cuman menariknya gini ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang mungkin lebih defensif lagi, lebih konservatif lagi, fase nanti bunga tinggi ini mungkin kita nggak bisa nikmatin lama gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kan sekarang tuh bahkan kalau kita lihat Java ngasih bunga itu mereka ratingnya single A plus itu sampai 9%. Wah, menarik banget ya. Maksudnya kalau kita ibaratnya punya 3-5 tahun dikasih 9%, apalagi kalau misalnya nanti naik lagi 100 basis point. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa diversifikasi ya. Kapan lagi kita dapat suku bunga tinggi kayak sekarang? Ini belum confirm, intinya equity-nya masih pada keluar. Valuasi murah, cuman ya itu ya, resikonya masih lumayan banyak. Ekspektasi laba pun juga banyak yang pangkas dari dulu sebelumnya sekitar 10%. Sekarang cuma 4,4% dan kita akan coba lihat nanti laporan keuangan di kuartal kedua ya. Oke, kita langsung bahas soal emiten ya. Jasa marga naik banyak. Cuma terlepas dari naik banyak, saya sih nggak tahu ya ada spesifik news atau enggak. Cuman kalau saya pribadi ini jasa marga agak tough sih. Kalau saya ini ya, pertama dari revenue-nya. Revenue-nya ini fungsinya kan dua, harga sama volume. Nah, kalau volume, dia tuh kalau kita lihat yang tol-tol existing-nya, itu trennya udah melambat. Negatif. Antara kayak orang nggak punya uang, atau ada alternatif, atau mereka ada public transport. Cuman existing tol itu growth-nya nggak kemana-mana, bahkan cenderungannya negatif. Kayak kita lihat yang dalam kota aja tuh udah banyak yang kata Jabodetabek, Jor 1, itu nggak terlalu bagus angkanya.
Nah, cuma kalau kita lihat orang lihat, oh nggak kok Pak masih naik gitu. Itu banyak muncul dari tol-tol baru. Tol-tol baru yang ibaratnya kayak yang Trans Jawa, tol-tol baru semua itu. Jadi itu yang pertama, saya nggak nyaman di situ. Kedua, ini tuh bisnis tuh yang sebenarnya high leverage ya. Sangat tergantung sama utang. Jadi kalau misalnya mereka kayak tipikalnya jasa marga tuh mungkin mirip sama kayak bisnis menara kan. Orang pinjem, bikin jalan tol 1 kilo 100 miliar misalnya, terus mereka kan dikasih konsesi panjang kan, sampai 40 tahun. Nah, cuman biasanya tuh balik modalnya, itu tuh kalau EBITDA terakhir tuh beda-beda sih setiap tol ya. Cuman mereka tuh baru bisa EBITDA-nya positif ya. Positif ya, bukan balik modal. EBITDA-nya positif aja tuh baru tahun ke-10 atau tahun ke-12. Dia penting di atas tahun ke-10 biasanya. Jadi balik modalnya itu panjang biasanya. Nah, ini yang kalau kita lihat di fase sekarang, kalau mereka mau growth itu kan mereka harus pinjam uang. Nah, kalau mereka mau pinjam uang, bunganya lagi mahal kayak sekarang, berarti weight of average cost of debt-nya mereka tuh pasti bakal naik. Terlepas dari naik banyak ya, kalau saya pribadi sih saya nggak ini ya, agak hati-hati dulu ya. Kalbe, ini company bagus. Ini secara bottom up, company yang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau punya time frame yang panjang harusnya menarik ya. Cuma kalau secara tactical, saya lihat ini mungkin jangka pendeknya, Kalbe itu ya maksudnya kurang bagus nanti mungkin laporan keuangan di second quarter. Karena rupiahnya kan masih under pressure, masih ada pressure lagi ke depannya. Ruang koreksinya buat rupiah tuh masih ada. Itu yang bikin sebenarnya Kalbe ini nggak menarik. Cuman ini company yang saya bisa bilang ini value investing. Karena bayangin Bapak Ibu dapat company kayak Kalbe, itu sekarang mungkin cuma belasan kali PI ya. Dulu tuh ini company itu bisa diperdagangkan kayak 20 30 kali PI. Company yang sebenarnya good corporate governance-nya bagus, brand equity-nya bagus, supply chain-nya bagus. Di Indo mereka the biggest gitu ya. Mereka punya kayak third party logistik. Ini company ini kuat gitu ya menurut saya. Cuman itu maksudnya kalau kita lihat kalau secara taktikalnya yang jadi PR. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu pengen value investing, ini menarik sih buat Kalbi. Cuman panjang ya. Karena itu maksudnya ini tipikal yang growth-nya mungkin nggak yang wow-wow banget gitu ya. Cuman at least masih bisa dapat di atas 5%. Jadi itu sih buat Kalbe ya. Em, Alfamart nih, Alfamart sebenarnya menarik ya. Ini company juga kuat. Karena kalau kita lihat datanya terakhir tuh mereka punya pertumbuhan toko yang sama, itu datanya bagus. Tumbuhnya tuh sampai 6% sebenarnya. Jadi itu. Cuman yang agak lumayan worried itu adalah masalah purchasing power sekarang. Karena kalau kita lihat ini kan yang mungkin segmentasinya Alfamart itu kan ada, kita mungkin bisa bagi jadi orang yang spendingnya 1 sampai 2 juta, orang yang spendingnya sebenarnya eh, di atas 5 juta. Ya mungkin segmentasinya itu yang di Alfamart ya. Cuma kalau kita lihat kan awal-awalnya itu, sama 1 2 jutanya kita lihat tuh datanya turun. Saya coba mau eh, saya sedikit ini ya. Ini sebenarnya company-nya menarik nih. Coba saya coba. Nah, ini saya coba share ini ya. Nah, jadi ini sedikit gambaran aja soal Alfamart. Ini sebenarnya datanya bagus ya, Bapak Ibu. Ini kelihatan kan kalau kita lihat mereka punya pertumbuhan toko yang sama, itu tuh naiknya sampai 6,2% di trimester. Jadi angkanya masih bagus sebenarnya. Kalau kita lihat kayak yang di bagian luar Jawanya, kontribusinya juga makin bagus. Nah, cuman ini yang saya lihat nih grafiknya menarik sebenarnya. Nah, ini yang grafik 2. Ini kelihatan kalau kita ngomongin yang dari yang pengeluaran 1 sampai 2 juta itu trennya tuh udah mulai turun. Pengeluaran 5 juta tuh sebenarnya in overall trennya tuh lagi lumayan turun juga. Nah, jadi ini yang saya sebenarnya kayak, wah, ini kayaknya kalau masalah purchasing power itu jadi PR buat ke Alfamart. Jadi itu ya. Cuman ini in overall kalau kita ngomongin market share, angkanya masih bagus. Kalau kita ngelihat dari yang FMCG, trennya masih positif, cuma sedikit menyusut gitu ya. Ini kalau kita lihat dari tren mereka punya pertumbuhan, itu angkanya juga bagus semua. Jadi sebenarnya ini delivery company-nya bagus gitu ya. Valuasinya juga sangat murah. Jadi ini company-nya sebenarnya menarik ya. Cuman itu ya, satu yang masalahnya si Alfamart itu adalah masalah uncertainty dari sisi kebijakan. Karena satu yang kita lumayan worried itu adalah yang KDMP.
Walaupun KDP-nya kan udah direvisi ya dari 40.000 titik sebelumnya 80.000. Nah, ini yang sebenarnya itu eh, jadi sedikit concern ya karena takutnya ya pasti ini akan jadi competition buat KDMP, akan ada pembatasan dan lain-lain. Jadi itu yang saya sebenarnya masih belum terlalu nyaman. Cuma kalau Bapak Ibu pengen punya yang time frame investmentnya agak panjang, ini company-nya menarik sih ya. Company-nya sangat kuat. Jadi itu nih sorry nih saya bolak-balik jadinya. Em, itu Alfamart ya. Mitra keluarga. Nah, mitra keluarga nih di posisi yang sekarang ya, rumah sakit tuh defensif ya. Defensif, risikonya lebih minim sebenarnya dibanding yang lain. Mereka bukan kayak ada exposure ke globalsnya. Terus kalau kita lihat mereka juga play-nya pure locals gitu. Mereka nggak terlalu tergantung sama USD IDR. Ya, USD IDR tuh mereka ada beli-beli medical equipment tuh rata-rata semuanya tuh barangnya tuh import. Nah, cuma itu ya, maksudnya kan barang itu kan ya capex gitu ya, that's it. Bukan yang kayak sesuatu yang recurring ya. Jadi, em, Alfamart sebenarnya, mitra keluarga, kalau misalnya Bapak Ibu yang pengen lebih defensif, pengen punya exposure, harusnya masih oke. Mitra di Perkasa, nah ini, Mapa nih sebenarnya company bagus ya. Saya sih sebenarnya suka. Kalau kita ngomongin bottom up, jangka panjang nih company-nya defensif. Karena gini sih, kalau kita ngeliat dari grupnya MAPI, MAPI kan punya dua. Mereka punya MAPB sama yang mitra di Perkasa aktif. MAPI itu kalau yang bisnis yang specialty store-nya masih jalan, department store-nya masih jalan, masih bagus gitu. Cuman MAPB-nya bikin jelek karena mereka punya food and beverage bisnis, Starbucks-nya tuh nggak jalan. Cuman MAPA ini kontribusi buat MAPI itu lumayan gede. Jadi ini company kalau kita ngomongin panjang tuh bagus ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya, itu udah kelihatan sebenarnya kayak tren shifting orang tuh pelan-pelan udah demen kayak ke olahraga. Kayak kemarin kayak contohnya saya baca tuh Holy Wings. Holy Wings tuh kemarin mereka punya bar itu tutup, bikinlah jadi yang model itu kayak wellness gitu buat gym, kesehatan, buat pedal dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya eh, istilahnya mungkin gini ya. Ya orang udah shifting gitu. Orang udah shifting. Jadi istilahnya kayak baju-baju olahraga mahal tuh bisa orang bilang tuh kayak is the new Birkin sebenarnya. Jadi orang tuh mulai berani spending buat yang mahal-mahal seperti itu. Punya sepatu sampai kayak belasan, harganya 3 juta, 4 juta. Pakai baju bolong-bolong 4 juta, celana harga 2 juta. Jadi ini sebenarnya trennya ke situ ya. Saya lihat juga sebenarnya tren jangka panjangnya menarik ya buat Mapa. Apalagi mereka tuh nggak kuat di Indo doang. Mereka tuh ekspansi keluarnya tuh banyak gitu ya. Kalau kita lihat di Asia, Southeast Asia, mereka tuh kontribusi ekspornya tuh makin gede gitu. Jadi kuat sih. Saya suka company-nya ya sebenarnya. Semi L saya no comment ini naik dan turun ya. Akra juga menarik sebenarnya. Cuman gini sih, Akra tuh kan bisnis awalnya kan yang gede itu 91% tuh dia sebenarnya OG sebenarnya. Cuma mereka tipikalnya trading ya. Cuman new growth-nya ini kan banyak muncul belakangan dari JIIPE-nya kan. Mereka punya industrial. Nah, cuman industrial ini kan lagi lumayan sepi. Foreign direct investment kita nggak terlalu bagus angkanya. Appetite orang buat Indo itu nggak terlalu positif. Data tadi competitiveness kita itu malah turun. Nah, jadi bisnis industrial saya masih belum berani sentuh dulu ya. INTP, nah ini terlepas dari dia naik ya. Cuman saya masih nggak terlalu nyaman sebenarnya sama industri semen ya. Masih sama sih kasusnya. Karena kalau kita ngomongin di industri semen tuh sekarang tuh kapasitas terpasang tuh sekitar 100-110 juta ton. Demand satu tahun tuh paling cuma 60 juta ton. Susahnya adalah gini, kalau kita ngelihat itu strukturnya sekarang tuh marginnya makin lama akan makin kecil. Kenapa? Karena orang akan lebih prefer semen-semen yang murah. Akhirnya gimana? Si SMGR sama INTP bikin juga semen murah. Jadi si INTP bikin namanya semen Raja Wali. Kalau kita ngomongin yang tiga roda kan mungkin sekitar 60.000 ya per satu saknya. Ini mungkin harganya cuma 50-40 ribu, 45.000 kalau nggak salah. Kalau kita lihat sama semen Indonesia, bikinlah semen Garuda, harganya juga sama. Jadi itu tier 3. Nah, volumenya banyak ke situ semua. Nah, itu yang bikin kan artinya revenue mix mereka makin gede, marginnya makin makin ke pressure kan. Karena yang lainnya pun juga masih agresif tuh. Yang China-China masuk Indo semuanya masih pada agresif. Jadi masih berat sih. Apalagi kalau kita ngomongin semen, ini kan 70% kan orang beli semen ini kan buat properti kan, semen kantong. Angkanya belum terlalu bagus gitu ya kalau kita lihat properti. IHPR turun, marketing salesnya nggak kemana-mana, agak berat. Kalau kita ngomongin dari semen curah, angkanya juga nggak kemana-mana. Pembangunan jalan tolnya nggak ada, yang proyek-proyek gede gitu ya.
pemerintah punya IKN juga itu on hold semuanya. Jadi demand buat semen curahnya juga terbatas. Jadi agak susah sih. Kalau saya pribadi sih kayaknya nanti dulu. Terlepas nih company-nya bagus ya, kuat gitu ya. Dan neracanya clean. Market share mereka tuh mereka bisa defense ya, kuat. Kan mereka kuatnya tuh di Jawa Barat. Jadi itu ya buat INTP. SCMA ya ini pure sebenarnya karena ada run saja di dalam. Jadi tuh dia, saya lupa deh, dia tuh punya exposure. Kok saya jadi lupa sih? Oh iya nih, jadi kalau kita lihat itu eh di dalam Rans itu kan ada salah satu ownernya itu adalah Indonesia Entertainment Group. IEG itu tuh punya 9% sahamnya Rans. Nah, IEG ini kalau kita lihat itu dalamnya adalah SCMA sama MTEK. Jadi SCMA tuh pegang 72,8%, si MTEK tuh pegang 7,2%. Nah, di dalam plus ada direkturnya SCMA juga ya Pak Sutanto itu pegang 1,4%. Sekarang tuh lagi rame banget nih, saham Rans ini hype-nya lagi lumayan rame, jadi itu yang juga dorong SCMA. Jadi itu, cuman itu ya, sektor media adalah sektor yang saya sebenarnya sangat hindari ya di fase yang sekarang ini ya. Ya mungkin beberapa mungkin bisa naik karena ada masalah ada yang coba angkat gitu ya dan lain-lain. Cuman saya masih nggak nyaman sama industrinya karena trennya sama sih sebenarnya. Intinya adalah kalau kita lihat tuh orang iklan di TV itu trennya turun. FMCG spending advertisement TV itu trennya turun. Kalau kita lihat dari secara margin bisnis media itu juga turun karena mereka harus istilahnya mungkin kayak ada tambahan package kalau orang mau iklan. Itu simpel gini sih. Kalau misalnya ngomongin media itu ada dua. Ada yang non prime sama yang prime. Prime tuh jam 7 sampai jam 9 malam misalnya. Nah, dulu orang nggak mau iklan misalnya. Waduh, berapa nih misalnya? Oh, 50 juta yuk. Berapa? Per 30 detik misalnya. Oh, wah, nggak mau deh kemahalan gitu. 25 juta. Wah, saya nggak bisa, Pak. Kalau nggak gini aja, saya kasih 50 juta. Bapak bisa taruh di prime-nya satu, di non prime-nya satu. Jadi udah makin ke utilize ini makin padat, cuman uangnya ya segitu-segitu aja. Jadi bisnisnya kalau saya lihat sekarang tuh agak-agak lumayan terbatas sih growth-nya ya. Jadi itu paling itu Unilever ini Unilever boleh coba diliatin sih. Cuman upside-nya udah nggak terlalu banyak nih 20,1%. Cuman consumer kalau saya disuruh pilih sih saya lebih tetap satu ya Mayora sih. Eh Stock loser energi ini hati-hati, minyaknya juga udah turun, terlepas dari mungkin minyak dan naik ya. Cuman resikonya hati-hati Bapak Ibu, ini share price-nya naiknya udah banyak, ini valuasinya 2 kali lebih mahal dari Medco, dan ingat ini energi ini sebenarnya banyak saham reponya. Jadi kalau misalnya nanti ada kayak jatuh tempo dan lain-lain, ya ada possibility bisa turun ya. Jadi harus agak hati-hati dulu ya. Em, jadi itu BRMS. Nah ini saya berapa kali rekomend BRMS ya. Cuman ternyata kalau kita lihat appetite dari sisi company-nya itu ya mungkin market nggak terlalu favor, plus harga emasnya juga lumayan drop ya. Karena nggak cuman si BRMS doang sih, emas turun, Archie turun, PSAB juga dropnya lumayan, sama BRMS juga koreksinya lumayan gitu. Cuman saya masih stick ya kalau misalnya Bapak Ibu pengen punya exposure ke emas, gold related, kalau seandainya nanti harga emasnya rebound ya, kalau harga emasnya rebound kan sempat kemarin tuh 39, BRMS masih jadi topik saya sih, masih jadi pilihan ya. Karena itu, kalau beberapa hal tuh secara fundamentalnya bagus. Mereka punya yang golongan nominalnya tahun depan tuh udah mulai muncul. Tahun ini juga secara volume juga masih ada growth ya. Mungkin cuman akan kena sih. Nanti mungkin second quarter kan harga udah turun tuh. Udah kelihatan tuh agak ada sedikit pelemahan. Jadi itu sih. Cuman nanti once goldnya balik sih, Bapak Ibu boleh coba lihat tuh BRMS. Impact. Nah, ini Impact sebenarnya company juga bagus ya. Karena ya kalau kita lihat secara bisnis model, ini em, bisa dibilang tuh brand appetite-nya tuh kuat gitu. Kayak contohnya Alderon buat property related itu orang udah pasti belinya ke situ ya. Em, terus kalau kita lihat dari mereka produknya ada Twin Light sama Solar Top itu juga trennya juga bagus ya. Cuman itu satu yang jadi concern. Ini company itu nggak murah. Saya coba deh ini deh posisi terakhir itu em, oh bayangin nih ini harga udah koreksi kayak gini. Ini valuasinya aja tuh masih 112 kali price earnings ya.
Jadi risiko turunnya ada, harus hati-hati. Em, Terus coba kita lihat profil. Ya di sini sih masyarakatnya masih gede ya, kelihatan 24,4%. Cuman di dalamnya tuh ya kita harus cek juga satu-satu di dalamnya. Cuman di situ ada Providensia Wealth, ada Trimegah 3,3%. Ini ada Haryanto Cipto Diharjo. Jadi mungkin potong potong sekitar 10 ya, potong 10 ya, free floatnya nggak terlalu banyak sih, 14% berarti. Jadi itu hati-hati dulu ya Bapak Ibu ya, IMPC ya. Indika ya, ini company sebenarnya bagus ya. Ini company bagus. Mereka tuh di fase yang lagi diversifikasi. Cuman itu ya, maksudnya beberapa hal soal batubara ini yang mungkin nggak jadi concern buat Indika, buat Bumi. Mereka nggak bisa solo ekspor, ada beberapa regulasi, royalti dan lain-lain. Jadi komoditi ini terlalu banyak noise sih, terlalu banyak noise ya. Terlepas itu bukan sesuatu yang struktural karena company-nya bagus ya. Cuman noise-noise itu yang bikin share price-nya koreksinya lumayan dalam sih. Jadi itu Indika ya. Cuma kalau misalnya Bapak Ibu pengen punya time frame yang investment yang panjang, ini boleh coba liatin ya. Ini company bagus ya. Mereka coba diverse bisnisnya tuh dari yang ke non batu bara. Ke energi baru mereka lagi coba kerjain, mereka ke motor listrik mereka lagi coba kerjain. Jadi itu, cuman itu ya kalau di fase sekarang sih saya komoditi masih nanti dulu ya, wait and see dulu ya. Cuan saya nggak sentuh, so far saham-sahamnya Pak PP, Dewa, Dewa saya juga udah sering cerita ya. Saya mungkin nggak terlalu nyaman dengan kayak bisnis kontraktor tambang. Revenue-nya agak terbatas juga di tahun ini. Kita udah pangkas 790 juta ton jadi 600 juta ton. Jadi itu sih, ini Dewa ya. Kita mungkin short aja ya, karena di jam 9.59. Nah ini Bumi sebenarnya to be honest ya, saya sih masih punya prospek yang positif. Cuma saya udah nggak pegang. Saya udah jual kemarin. Nah, karena gini sih, kalau misalnya yang saya kemarin ngobrol terakhir sama manajemen, intinya kan yang satu jadi main highlights-nya adalah mereka volume nggak dipangkas, RKB-nya nggak dipangkas, cuman harga batu baranya 143 tadi. Laporan keuangan harusnya bagus, kuartal kedua. Terus kedua tuh mereka masukin Wolfram di situ. Jadi laporan keuangan harusnya bagus. Jadi ini company ceritanya masih ada. Growth-nya intinya kan kalau kita ngeliat company itu kan dia masih bisa tumbuh atau enggak. Nah ini company maksudnya growth-nya tuh masih ada gitu ya. Valuasi mahal nggak, Pak? Nggak juga. Valuasi kalau kita lihat secara EV reserve itu mereka masih masih lumayan murah. Jadi kayaknya kekhawatiran soal bumi ini ya resiko mungkin sedikit terbatas ya. Cuman itu ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin kan kayak asosiasi sama beberapa kayak grup-grupnya Konglo, PP, Bakri, Happy itu lagi nggak terlalu bagus semuanya. Jadi itu yang bikin appetite-nya juga turun. Cuma itu ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu punya interest gitu ya, boleh coba dibedah juga ini company-nya. Cuman hati-hati intinya satu, komoditi batu bara, metal mining itu pasti jangka pendek nih masih bakal banyak ceritanya ya. Karena kelihatan nih tipikalnya pemerintah yang sekarang. Kalau misalnya ada apa-apa sulitan langsung minta uang dari tambang. Tipikalnya tuh mereka ini bisa dibilang yang sosialis kapitalis yang saya pernah bahas itu. Jadi, waduh ini uangnya naik banyak nih. Jadi deh saya ambil, saya pengen alokasiin buat yang lain. Jadi itu sih. Archie juga sama ya, ini gold related. Harta juga gold related. Jadi hati-hati dulu. Short term, cuman kalau misalnya Bapak Ibu pengen cicil-cicil buat panjang, emas-emasan nih masih oke. Biar PT juga saya nggak sentuh dulu ya. Ini grupnya PP ya. Em, yang masuk banyak brand cuma nanti ini HSC juga dia 2,5%. BCA sih. Cuma satu conviction saya cuma satu doang sih. Yang aman ya, yang super aman tuh Bapak Ibu harus ada core portonya tuh harus ada BCA. Antam juga bagus ya. Saya masih suka company-nya. Dia somehow mungkin nggak terlalu terpengaruh dari pelemahan harga emas. Ya mungkin volumenya bakal bakal turun. Cuman mereka kan sebenarnya bisnisnya tuh tipikalnya trading ya. Mereka tuh bukan yang pure upstream kan. Jadi mereka beli bullion misalnya dari Singapura, mereka repackaging, ada yang minta cap, mereka jual. Jadi sebenarnya nggak terlalu terpengaruh. Nah, kalau kita ngelihat ngomongin yang namanya jualan keluar, masalah kayak concern soal ekspor dan lain-lain, mereka punya nikel dan lain-lain, mereka tuh banyak bisnisnya tuh di lokal gitu. Jadi Antam ini lumayan clean sebenarnya. Timah ini company bagus ya, company bagus, kuat ya. Cuma itu ya komoditi-komoditi ini, aduh, pegangnya lumayan tegang sih.
DSSA nanti dulu, ini High Shareholder Concentration List, INDF, ini company oke, cuman nanti laporan keuangan second quarter-nya nggak terlalu bagus ya, karena utang dolarnya lumayan. eh Paling itu ya, rokok-rokok juga kayaknya nih defensif ya, ini lumayan defensif. eh Banyak yang udah diberesin masalah kayak cukai ilegal, Bapak Ibu boleh coba liatin ya buat proxy yang defensifnya. Outflow Mandiri, wah ini Mandiri juga ini ya. Padahal laporan keuangan kemarin bagus loh. Kalau kita lihat di bulan Mei, mereka growth-nya tuh sampai 18%. Cuman tadi tuh disuruh pangkas suku bunga, habis itu uang dari pemerintah kemarin sempat ditarik. em, Habis itu kalau bisa bank-bank tuh jangan naikin suku bunga dulu. Jadi ini yang jadi PR ya. BRI apalagi ya? BRI kalau misalnya seandainya nanti itu disuruh pangkas bunga lebih rendah daripada kredit korporasi, wah ini paling kena sih. Karena 70% kan dia semuanya kreditnya SME ya, Small Medium Enterprise. TPIA hati-hati dulu, emas, emas juga walaupun mereka kemarin baru listed ya di Hong Kong ya, company Indo pertama. Cuma itu tuh, karena moodnya soal gold itu lagi nggak terlalu bagus, agak hati-hati dulu sih. Ini saya coba cek data ini ya, GDXJ. Iya, kalau kita lihat GDXJ ini juga ini kan GDXJ ini kan adalah fund check ya. Ini Junior Gold Miners ETF. Ini growth-nya juga angkanya belum kemana-kemana sih. Kita lihat 5 hari terakhir tuh mereka kemarin sempat 106, sekarang udah di level 100. Jadi turunnya tuh udah sampai 5%. Jadi ETF-ETF-nya ini juga belum naik banyak sih ya Bapak Ibu ya. Harus hati-hati dulu. Trennya juga jangka panjang. Dulu awal tahun sempat 156, sekarang 100 ya udah turun 50%. Jadi ini bisa jadi proxy sih sebenarnya ya ETF gold ini ya. Karena itu ngasih ngasih sense appetite dari sisi foreign demand itu buat yang ke gold related companies itu seperti apa ya. Bapak Ibu boleh coba lihat tuh GDXJ. Fund Check Junior Gold Miners. Um, Apa lagi tadi ya? Emas ADI. ADI ya itu tadi ya batu bara. Aman, waduh, ini aman sih lumayan pusing tuh. Padahal udah sempet cuannya udah lumayan tuh ya kemarin pas market rebound. Cuman harus menikmati akhirnya nggak sebesar itu. Jadi cuman itu ya komoditi-komoditi ini yang jadi PR nih. Telkom hati-hati juga. Telco kompetisinya masih lumayan tough. Cuman kalau suruh pilih saya lebih ambil Indosat. BNI juga sama case-nya tadi. Astra tuh ongoing buyback ya. Ongoing buyback 8 triliun. Cuman itu data-data otomotif ini masih belum terlalu bagus ya so far. Jadi itu mungkin nggak ada yang ini ya. Berita sih nggak ada yang menarik kalau lihat data. Paling ini China. Kalau kita lihat datanya jelek, manufacturing PMI-nya belum terlalu bagus. Jadi ini ngasih sense bahwa demand belum terlalu positif. Inflasi kita relatively masih stabil. Kalau kita lihat nih data ekspor kita drop, ekspektasinya nanti rilisnya tanggal 1 Juli. Nah ini pasti kalau keluar ini jadi sentimen negatif ya buat ISG-nya. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu buat hari ini kita langsung ke Q&A ya. Ini dari Pak Erwin. Selamat pagi, izin bertanya Pak Niko, apa saham Wonderful Company tiap sektor yang udah turun banyak, yang bagus disimpan jangka panjang? Waduh, tiap sektor ya Pak. Berapa posisi cash dan saham Pak Niko dan paling banyak invest sama Pak? Waduh, Eh, saya coba jawab yang ini dulu ya. Wonderful Company tiap sektor yang udah turun banyak. Mungkin saya starting dari consumer ya. Kalau consumer sih yang saya lihat bisnisnya bagus, diverse, itu Mayora sih. Karena kalau kita lihat segmentasi bisnisnya Mayora tuh yang kayak coklat, beverages, wafer, itu mereka semuanya rata-rata market leader gitu. Jadi mereka punya punya apa brand appetite-nya tuh tinggi gitu ya buat company-nya. Sama kedua, ini company itu sebenarnya nggak cuma kuat di dalam doang, di luarnya pun mereka kuat gitu ya. Karena kalau kita lihat kan dia secara struktur revenue-nya itu 40%, 50% itu kan revenue-nya tuh dari luar semua. Jadi itu yang saya lihatnya, oh ini company harusnya oke sih. Jadi kalau kita ngomongin kayak tadi masalah pelemahan nilai tukar, Mayora bagus ya company-nya.
Sama kemarin kalau kita lihat beberapa data, jadi ini kan kalau kita lihat tren industri ini kan, kalau misalnya kemarin kan harga soft commodity kan lagi pada naik semua kan. Coklat lagi pada naik, gula lagi pada naik, kopi lagi pada naik, pusing tuh semuanya. Cuman kalau kita lihat appetite-nya Mayora, itu secara volume masih bagus. Kenapa? Karena mereka melakukan yang namanya regramasi. Jadi dulu misalnya kan kayak contohnya, kita beli nih misalnya apa? Kita beli wafer misalnya, itu isinya 100 gram. Nah, harganya misalnya 5.000. Nah, pas kita beli sekarang, sebenarnya package-nya masih sama, cuman secara gramasinya lebih rendah. Nah, itu yang sebenarnya bikin kayak, oh, harganya nggak naik, yang lain naik. Nah, itu yang bikin kayak si Mayora volume-nya tuh masih kejaga semuanya. Nah, jadi itu sih. Sama kalau kita lihat harga soft commodity-nya sekarang nanti pelan-pelan juga balik, asumsi ya, setelah Hormuznya udah beres, pelan-pelan harusnya sih menarik ya. Jadi itu. Banking BCA masih ya udah tahu ya. Karena gini ya, BCA tuh bank yang paling beres di fase yang sekarang. Karena kalau suku bunga dinaikin, dia tuh paling bisa tahan likuiditinya. Karena kalau yang lain kan liquidity-nya udah pada kering kan. Kayak contohnya BNI 96%, Mandiri 90% liquidity-nya. Loan to deposit ratio namanya. Jadi artinya buat kejar salurin lending, mereka tuh harus kayak pinjem-pinjem kasih bunga mahal. Nah, itu kan jadi PR kan. BCA itu loan to deposit ratio itu masih 78%. Jadi suku bunga dinaikin pun mereka nggak usah fight masalah liquidity karena mereka uangnya masih banyak buat disalurin. Jadi itu sih, ya plus mereka juga emang sangat konservatif ya. Jadi buat salurin kredit nih mereka nggak sembarangan. Jadi BCA sih saya lihat sih sebenarnya sangat menarik, sangat defensif dengan valuasi yang sekarang sih eh, paling clean ya menurut saya ya. Karena ya somehow mungkin juga lebih apa less intervention dibandingkan sama beberapa saham yang lain kayak BUMN ya. Jadi itu, apalagi tuh ya. Terus yang saya lihat apa ya batu bara. Kalau batu bara ya, waduh tough nih pilihannya. Sebenarnya banyak company yang menurut saya sih bagus ya. Cuman kalau disuruh pilih, Adaro saya suka sih. Saya tuh biasanya suka grupnya Adaro, AADI ya. Kalau Wonderful Company ya. Karena ya itu maksudnya kalau kita ngomongin grupnya Adaro dulu sebelum pecah, ini kan AADI ini kan jadi kan pure batu bara, Adaronya kan jadi energi baru yang mereka punya Adaro mineralnya di situ juga. Cuman kalau kita ngomongin dulu grup Adaro, mereka tuh adalah company yang struktur biayanya paling rendah di industri. Kenapa? Karena mereka bisnis tambang, mereka tuh nggak pakai third party, mereka kerjain semuanya. Jadi, dan kerjanya bagus gitu. Jadi angka cash cost-nya tuh mereka rendah gitu. Jadi cara maintain-nya mereka saya lumayan suka. Sama kalau kita lihat secara diversifikasi bisnis ya mereka positif gitu. Mereka ada raw minerals-nya. Itu yang tipikalnya coking coal. Mereka ada power plant bisnisnya. Jadi integrated tuh. Saya suka tuh tipikal company-company yang seperti ini ya. Jadi AAD ini company-nya kuat ya. Company-nya kuat, bagus gitu. Jadi dan mereka fokus ke sustainability-nya ada. Walaupun itu nanti ada di grupnya Adaro ya. Mereka ada coba ngembangin hydro di situ dan lain-lain. Jadi itu ya. Metal mining ini mungkin kepecahnya tiga ya. Tembaga, timah, sama nikel-nikelan. Wah, cuman banyak sih di sini ya. Yang menurut saya bagus ya. To be honest, kalau secara ini ya, secara company yang kuat, eh, ini ini agak susah sih kalau yang grupnya ini ya. Karena banyak sih. Saya kalau ngomongin dari aman mineral saya suka gitu ya. Maksudnya eh, di posisi yang sekarang saya masih ngeliat nih company bagus. Kayak secara strukturalnya dalam-dalamnya bos-bosnya tuh semuanya tata kelolanya bagus positif. Emang cuman kan terlepas nih company-nya agak lumayan kena hantam sana sini kan karena masalah regulasi kan. Cuman secara strukturalnya kuat sih. Mereka tuh punya yang tambang itu kan udah aduh yang elang hijau ya. Yang elang hijau itu kan udah bisa kontribusi sekarang. Terus mereka tuh dulu kan PR-nya adalah kalau di Indonesia itu nggak boleh jual koper konsentrat. Jadi intinya pemerintah tuh suruh bikin smelter dulu deh kalau mau jualan gitu kan. Padahal sebenarnya bikin smelter ini udah biayanya mahal, naikin harganya nggak signifikan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita jual koper konsentrat, nanti ujungnya jadi namanya koper katode. Nambahnya nggak banyak, cuma 5% doang sebenarnya. Jadi ibaratnya
Benchmark kali 0,95 dengan adanya smelter, kita jualnya harga benchmark 100%. PR kan, ya mau nggak mau gitu ya. Ya udah kerjain lah semuanya. Udah beres tuh, smelternya udah beres ya mereka tinggal jual. Jadi ini menurut saya sih sebenarnya oke ya, aman nih oke. Cuman mungkin kalau yang secara struktural, yang lebih apa ya, lebih diversifikasinya lebih ada. Grupnya Merdeka saya suka sih. Grupnya Merdeka tuh saya suka. Merdeka Copper tuh saya suka karena dia itu kan gold relatednya ada, tembaganya ada, nikelnya mereka udah ada. MBMA tuh bagus company-nya. Merdeka Battery Materials tuh company-nya bagus. Mereka juga fokusnya lumayan banyak di Etspal. Rotary Kiln Electric Furnace-nya tuh lumayan terbatas. Karena ini yang modelnya nickel pig iron sama ferronickel kan demand-nya nggak terlalu bagus kan. Karena kan barangnya oversupply, harganya turun terus gitu ya. Udah lewat lah, udah susah. Orang kalau misalnya expand nggak mau ke sini. Cuman expalnya masih jalan. Jadi itu sih buat MDKA ya. Hmm, terus mereka punya emas juga. Ya ini company-nya bagus, ekspansi sana sini. Bakal ada yang menjadi kayak terbesar secara produksi di Indo. Mereka bahkan sampai listing di Hong Kong. Walaupun mekanisme bukan listing ya. Mereka masuk namanya pakai depository receipt ya. Istilahnya mereka punya indirect ownership, nanti indirect ownership-nya itu yang dijual. Jadi itu sih, itu Merdeka sih saya masih suka ya. Merdeka saya oke. Antam sih oke juga sebenarnya. Cuman itu ya, kalau misalnya ada kayak pemerintah-pemerintahnya saya agak-agak takut aja sih sekarang. Maksudnya takut ada dengan ada intervensinya. Itu lagi itu ya, apalagi ya? Energi, metal mining, ntar ya, coba saya search. Otomotif ya, otomotif pasti ini Astra lah ya. Astra emang diversifikasinya banyak, company single digit price earnings, company-nya bagus, cuman emang sektoralnya aja sih yang lumayan berat. Otomotif ini terus apalagi sih cool retail Alfamart. Saya sih sebenarnya masih suka sama Alfamart ya. Alfamart era Jaya, cuman Alfamart nih growth-nya saya lihat angkanya bagus ya, delivery-nya bagus. Era Jaya juga sebenarnya menarik ya. Era Jaya juga menarik. Cuman tipikal yang handphone ini kita tuh nggak agak susah buat expand marginnya gitu. Karena kan dari prinsipal tuh udah mentok kasih 2% 3% doang. Makanya kemarin mereka bikin Era Jaya Lifestyle tuh salah satu tujuannya tuh buat ngangkat si Era Jayanya. Jadi itu sih ya, cuman ya bisnis Era Jaya ini kan karena mereka tipikalnya adalah handphone. Mungkin I can say handphone tuh tertiary needs ya. Jadi itu sangat cyclical bisa dibilang. Cuman kalau modelnya daily necessity kayak misalnya Alfamart, growth-nya tuh lebih apa ya, lebih sustain menurut saya sih. Growth-nya lebih sustain, mereka ekspansi setiap tahunnya juga lumayan ada, appetite-nya juga bagus ya kalau kita bandingin surveinya dengan Indomart. Jadi company-nya bagus ya, Alfamart, retail, apalagi ya. Hmm, banyak juga ya. Tadi kalau apalagi sih properti, waduh, ini properti. Kalau properti, nah ini mungkin ini ya. Saya tuh suka sebenarnya kayak mungkin bisnis tuh bukan yang kayak growth-nya tuh kayak apa ya, volatility-nya lumayan tinggi. Saya sebenarnya suka yang kayaknya lebih sustain gitu, growth-nya lebih sustain. Nah, itu lebih ke Pakuwon. Pakuwon tuh company bagus gitu ya, company-nya bagus. Ini company udah lama. Mereka tuh bisnisnya sekarang 70% tuh semuanya dari yang kayak mall-mall. Itu berarti artinya mereka punya recurring income gitu ya. Apakah mallnya jelek? Enggak. Kalau misalnya Bapak Ibu coba cek mereka punya okupansi, itu di beberapa mall itu tuh sampai di atas 90% semua rata-rata. Yang Casablanca bagus. Yang kalau kita ngelihat di Gancit itu juga bagus. Misalnya Pakuwon yang di Surabaya bagus. Nah, jadi bagus semua performanya. Kalau misalnya kita ngelihat zaman COVID, ini company itu agresif tuh akuisisinya buat ngejar growth. Jadi mall-mall yang kemarin sempat kayak bankrupt itu mereka ambil-ambilin. Jadi saya suka sih grupnya Pakuan ya. Kuat sih. Mereka punya sustainability earnings revenue bagus ya. Tata kelolanya juga oke. Itu properti ya. Hmm, Apalagi ya Pak? Properti, coal, batu bara, CPO. CPO, CPO banyak sih. Cuma kalau suruh pilih saya kayaknya lebih DSNG. DSNG ini sih, maksudnya TAPG juga bagus ya company-nya. Pertama DSNG tuh ya ini kalau lihat Wonderful Companies itu harus ngobrol sama IR-nya. Kelihatan tuh masalah tata kelola dan lain-lain, keterbukaan informasinya itu kelihatan. Ya itu mungkin yang saya nggak bisa ini. Cuman itu saya suka. Kedua ini company
usia-usia tamannya itu masih muda-muda semua. Mereka tuh rata-rata kan sekarang 13 tahunan ya. Jadi kalau misalnya usianya muda tuh enaknya produksinya tuh bagus gitu tuh Pak Erwin. Jadi kalau misalnya produksinya bagus, kelihatan kayak mereka punya yang namanya kayak yield. Jadi istilahnya kayak produksi yang dihasilkan secara ton per hektar itu tuh mereka salah satu yang tertinggi di industri. Mereka bisa sampai 24-23 ton per satu hektarnya. Jadi bagus tuh karena masih pada muda. Yang lain paling kayak contohnya yang ini ya, maksudnya beberapa company paling di bawah 20 ya. Yang maksudnya gede-gede misalnya Ali, Elsip itu rata-rata tuh banyak yang masih di bawah 20. Jadi ini company-nya kuat. Terus habis itu mereka tuh yang saya suka dan jago, nggak banyak di industri CPO yang ibaratnya bisa kelola kadar asam tuh bagus. Karena kadar asam yang bagus itu tuh supply chain-nya tuh harus kuat gitu ya. Diambil nggak lama, langsung logistik, langsung diolah tuh. Karena istilahnya ada namanya extraction rate kan. Langsung diolah jadi kayak minyak CPO. Nah itu nggak boleh lama-lama tuh Pak. Jadi kalau misalnya dia punya fatty acid di bawah 3%, itu bagus. DSNG punya. Yang lain nggak banyak company. Mungkin cuma satu dua doang. Nah, jadi DSNG itu kuat ya. Sama ketiga, mereka fokus ke sustainability-nya ada. Kayak contohnya mereka punya palm kernel, itu yang kayak batang itu bisa kayak dijual ke Jepang, itu lumayan buat company. Jadi company-nya tuh peduli kayak gitu-gitu. Mereka kejar juga masalah sertifikasi. Itu yang RSPO namanya, Roundtable Sustainable Palm Oil. Kayaknya tuh udah 100% ya sekarang ya. Atau targetnya tahun ini 100%. Agak mundur sih, agak mundur. Cuman itu yang saya lihat tuh bagus ya. Karena kalau misalnya mereka udah punya itu, jualan keluarnya tuh nanti enak ya. Terlepas dari mungkin mereka jualnya ke dalam indirect. Cuman kan yang dalam indirect, kasih sertifikasi labelnya nih udah RSPO, itu jual keluar harganya bisa bagus. Jadi itu sih, CPO tuh lebih ke dia ya. Apalagi ya sektornya ya. Waduh, ini tiap company soalnya nih. Apalagi, oh telco. Telco sih berat sih. Maksudnya kalau di fase yang sekarang ini mungkin saya akan coba cari growth-nya. Cuman kalau saya lihat sih secara angka lebih ke Indosat. Karena ini ya, Telkom mungkin PR-nya di IndiHome. Growth-nya nggak sekenceng dulu. Kelihatan kayaknya di IndiHome ini average revenue per user-nya turun karena udah mulai banyak pesaingnya. Ya salah satu adalah yang internet rakyat 100 ribu doang, 100 Mbps. Itu jadi PR. Subscribersnya dia juga nggak tahu kenapa kayaknya angkanya nggak terlalu bagus ya turun. Jadi udah mulai shifting. Jadi itu sih buat Telkom. Cuman kalau Indosat ya pertama clean. Mereka tuh joinnya sama Hutchinson. Dua-duanya tuh kuat gitu ya. Satu kuat di gaming, satu kuat di data itu bagus. Kelihatan kalau kita ngomongin setara transisi sinerginya bagus gitu ya. Karena kelihatan tuh mereka punya cost savings, marginnya tuh makin makin kelihatan makin improve gitu ya. Kan waktu itu mereka bilang tuh bisa sampai 400 juta dolar mereka bisa saving. Jadi cost structure-nya tuh bagus gitu. Saya suka sih. Sama ekspansi bisnisnya gitu. Mereka aware soal AI, mereka aware soal data center gitu. Jadi diversifikasi bisnisnya kuat ya. Saya suka sih Telco, Indosat masih oke. Udah ya itu komoditi batu bara, banks tadi udah, retail udah, ini udah. Rumah sakit. Waduh ini rumah sakit ya. Rumah sakit tipis-tipis sih ya. Em, Agak susah nih rumah sakit nih. Em, Cuman kalau disuruh pilih sih sebenarnya ya ini beda-beda ya. Cuman kalau saya sih kalau ngomongin secara struktural jangka panjang, saya suka sebenarnya yang punya exposure ke JKN gitu ya. Walaupun terlepas dari JKN ini ada risiko pemerintah mungkin bayarnya agak lama, agak delay. Cuma Hermina kan kemarin juga grupnya Jarum kan juga udah masuk kan ke dalam kan. Astra kan juga di dalam gitu. Jadi memperkuat dari mereka punya tata kelola gitu ya. Jadi ini grupnya oke. Terus yang kedua, typicalsnya juga mereka tuh kejar growth juga gitu. Jadi mereka bangun rumah sakit, akuisisi rumah sakit gitu. Jadi mereka jadi operator juga buat rumah sakit, dapat revenue dari situ. Hermina sih oke ya. Menurut saya sih menarik buat dilihat. Em, Kayaknya udah ya, Kak Erwin ya. Posisi cash dan sama apa yang Pak Niko paling banyak. Saya cuma BCA Pak. Saya tuh biasa saya nggak.
nggak terlalu nyaman dengan volatility-nya sekarang ya. Saya ngelihat juga secara struktural isunya juga kayaknya masih lumayan kelihatan ya. Kok yieldnya obligasinya naik terus, rupiahnya masih ini. Jadi intinya kan kalau ya maksudnya terlepas dari ini ya, kalau kita ibaratnya kayak ngomongin kayak contohnya beli saham ya, kita beli saham itu kan bukan karena murah ya. Ya maksudnya pertanyaannya bottomnya mau di mana gitu. Maksudnya kita beli saham itu bukan karena murah, cuman kita ngelihat misalnya apakah ada turnaround strateginya misalnya. Oh, ada perubahan structure. Kalau misalnya kayak penyakit yang sama, sahamnya udah murah ya, saya sih nggak akan masuk, Pak. Nah, ini saya pengen lihat nih, penyakitnya udah sembuh apa belum? Nah, so far sih penyakitnya sempat sembuh sesaat gitu ya. Cuman kayaknya kemarin batuk-batuk lagi gitu. Jadi banyak pidato-pidato yang menurut saya, waduh, pusing ya. Maksudnya ngeliat ininya ya. Ya, cuman itu ya, maksudnya kita harus coba tunggu konfirmasi trust-nya balik. Itu menurut saya penting sih. Ibaratnya kayak trust ke suatu negara, kalau misalnya nggak balik, itu agak-agak susah sih. Jadi terlalu banyak spekulatif. Cuman kenapa nggak 0% aja, Pak? Ya, saya punya belief karena saya sih ngeliatnya resikonya lebih mending dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu-dulu kan ya kita resikonya banyak kan, KDMP, MBG, banyak korupsi. Sekarang tuh udah dibatasin. BI-nya pun juga sekarang gencar gitu ya, dorong yang namanya local currency settlement. Itu penting tuh menurut saya, karena eh, local currency settlement kita tuh bisa jualan sama Jepang, itu nggak usah pakai US dollar lagi. Jadi intinya kayak beresinnya udah pakai Japanese sama pakai rupiah sama yen-nya doang. Jadi LCS-nya bakal ini. Jadi bank sentralnya tuh ini ya. Cuman itu ya, itu hanya mengurangi sebagian, cuman bukan merubah secara struktural. Jadi eh, saya butuh data yang lebih ini lagi ya, yang lebih apa, lebih kuat lagi buat masuk ke dalam. Jadi posisi sekarang tuh cash-nya 75%. Tadi ya, yang high conviction saya itu cuma satu tadi tuh ke BCA. Pak, boleh minta view-nya aman ya. Tadi udah ya Pak Joshua ya. Jadi in overall sih saya suka nih, company-nya sih saya masih suka ya sama aman ya. Saya juga udah ngobrol juga sama emitennya, growth-nya tuh muncul harusnya. Tembaga tuh intinya gini sih, kalau kita ngomongin tembaga, kita ngomongin 5-10 tahun ke depan, ini tuh barang tuh masih susah semuanya. Jadi istilahnya industrinya tuh masih defisit. Banyakan permintaannya dibanding yang punya. Karena buat nambang tembaga tuh agak susah, karena daerahnya tuh kayak ujung-ujung, remote-remote gitu ya. Jadi terbatas. Negaranya pun juga nggak banyak. Cuman tembaga ini kepake ke semuanya kan. Kalau kayak misalnya kemarin Nicholas juga udah bilang, wah bahkan investmentnya sampai 1 triliun US dollar gitu. Jadi kelihatan kayak contohnya appetite buat data center gitu ya. Kalau kita lihat kalau kita ngomongin energi baru, semuanya tuh ke tembaga. Jadi apalagi barangnya susah ya. Jadi itu sih makanya saya kenapa positif ke aman ya. Karena aman tuh concentrated di situ ya. Ada sih goldnya, cuman itu kan by produknya aja. Nah, cuman tadi tuh yang kalau kita lihat masalah dulu mereka harus bangun smelter kan pusing tuh Pak, utangnya gede, ininya naik, belum dikasih izin. Nah, sekarang tuh mereka udah beres tuh semuanya tuh. Smelternya udah jadi, ininya udah jadi. Jadi tinggal nunggu revenue-nya muncul aja buat ke company-nya. Jualan katodanya bisa jalan atau enggak. Bu Maris, Teens gimana? Apple dua harga naik serentak karena chips mahal. Iya, Teens tuh bagus sebenarnya Bu. Jadi dulu tuh yang PR-nya di Indo itu tuh masalah itu adalah illegal mining. Nah, udah diberesin nggak? Belum sepenuhnya, cuman pelan-pelan udah kelihatan. Kelihatan kayak contohnya data ekspornya timahnya kan udah terbatas kan. Artinya yang illegal miningnya tuh udah nggak bandel-bandel. Gimana caranya bikin? Pemerintah kasih insentif sebenarnya. Ini agak bertolak belakang. Jadi intinya gini, kalian daripada saya tangkap, mendingan kalian jualin aja timahnya ke koperasi. Dijual nggak sama mereka? Dijual, angkanya di situ. Timah belinya dari mana? Dari koperasi. Lebih tinggi? Iya, lebih tinggi. Cuman, at least masalah harganya tuh jadi beres gitu. Jadi itu yang saya lihat harusnya bagus. Nah, akhirnya kelihatan ketimahnya bagus nggak? Dulu timah mungkin per bulan tuh cuman sekitar 2.000 produksinya, monthly. Sekarang kalau kita lihat timah tuh angkanya udah 3.000. Jadi tahun lalu itu kayaknya dia cuman 20.000 ya targetnya ya, actualnya ya. Tahun ini target produksi itu 30.000. Jadi growth-nya aja udah muncul tuh 50% dari situ. Jadi revenue-nya tinggal tergantung harga gitu ya. Harganya bakal naik apa enggak. Cuman kalau seandainya harganya nggak naik pun, produksinya kan makin tinggi, growth-nya masih ada sih. Jadi Tima nih sebenarnya oke ya. Saya sih sebenarnya ini ya. Cuman itu resikonya tuh kalau ngomongin yang di ini komoditi, aduh, deg-degan deh Bapak Ibu kalau misal Bapak Ibu kuat dengan pegang saham naik 10%.
turun 10% ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya nggak terlalu nyaman, ya agak dibatasin aja risikonya. Mentok misalnya 3%, 5%. Jadi itu ya. Oh iya, copper, material AI, data center, semiconductor lagi pada ini. Iya betul betul Bu. Inilah yang lain mungkin pada nyusul ya. Iya cuman itu ya. Kemarin tuh belakangan yang di luar-luar kan kemarin kenapa Nasdaq tuh koreksinya lumayan dalam. Kalau kita lihat juga yang kayak semiconductor di Korea itu juga lumayan dalam. Terlepas dari ada concern masalah regulasi, cuma ada beberapa, nggak saya bilang ini ibaratnya kayak apa ya, kayak bubble ya. Cuma udah ada crack gitu. Ketika misalnya orang lihatnya ada masalah satu, waduh, itu langsung langsung heboh tuh buah maris gitu ya. Karena itu yang kelihatan tuh. Misalnya kayak contohnya mereka ngelihat dengan posisi yang sekarang tuh cost structure-nya tuh lagi pada naik semua. Jadi marginnya ke pressure. Kedua adalah kita lihat beberapa bisnis model ini kan kompetisinya kan banyak kan sebenarnya AI ini kan. Akhirnya ada aiming, ayo deh deh, gak usah yang mahal-mahal gitu. Microsoft akhirnya banyak ngembanginnya yang lebih low cost. Jadi itu aja sih yang sebenarnya bikin agak terbatas ya. Prospeknya IPO-nya PRDL dan pengaruhnya ke Prodia. Waduh, kayaknya kontribusinya nggak signifikan ya. Harusnya di rekaman kemarin ada ya Pak Tommy ya. Cuman saya belum terlalu paham sih. Kenapa pilih BCA Pak? Paling paling clean sih Bu Maris menurut saya ya. Karena dia nggak pemerintah. Terus dia LDR-nya paling rendah. Jadi kalau suku bunga naik lagi nanti dia yang paling kuat gitu ya. Karena kan yang lain kan liquidity loan to deposit ratio-nya kan 90-an% kan. Jadi susah tuh buat cari liquidity. Cuman kalau BCA tuh masih kuat. Jadi itu sih. Diversifikasi diversifikasi kreditnya juga oke jalan. Assuming misalnya pemerintah minta BCA ibaratnya kayak, "Yuk kamu kalau bisa small medium enterprise jangan setinggi itu dong bunganya." Mereka ada exposure, cuman terbatas gitu. Karena kan mereka kuatnya di korporasi, komersial, sama consumer. Jadi itu yang saya lihat kayaknya resikonya lebih minim sih. Jadi itu sih Bu Maris ya. Oke, mungkin Bapak Ibu eh Bank Niaga. Bank Niaga ini juga bagus sebenarnya. Bank Niaga ini juga bagus. Ini company yang price to book-nya tuh di bawah 1 kali. Menariknya gini ya. Kalau kita ngomongin bank, itu saya suka tuh ibaratnya cara mereka himpun dana murah bisa apa enggak. Jadi salah satu proxy yang biasa kita pakai itu namanya kasa rasio. Kenapa saya waktu itu suka Bank Mandiri? Karena Bank Mandiri itu ternyata proxy kasanya, kasa rasionya tuh dulu naik dari 70 ke 75%. Jadi trennya tuh naiknya tuh naik-naik terus tuh. Bagus company-nya. Kan BCA kan paling bagus kan kasa rasionya. Dia tuh 84%. Jadi simpelnya adalah kayak ini punya uang, dana pihak ketiga, 84%-nya tuh semuanya tuh dana murah tuh, Pak Krisna. Itu si BCA. Nah, Mandiri pelan-pelan juga kayak gitu tuh. Mereka jumlah tabungan, market share savings-nya tuh naik terus. Jadi sampai 70 sempat 75%. Cuman kemarin data first quarter-nya agak lumayan drop. Kayaknya karena banyak yang lain tuh yang bikin juga tuh apps. Kayak contohnya BTN bikin Bale. Ngasih bunganya pada tinggi-tinggi, pada menarik-menarik. Ada beberapa fitur, banyak gratis, kartu kredit, dan lain-lain. Bank Niaga juga sama. Ini bagus. Karena mereka punya kasar rasionya juga naik. Kayaknya di sekarang udah 75% sih. Kan mereka pakai Octopus Mobile kan. Itu ya maksudnya kalau misal Bapak Ibu itu Swift, itunya Swift, appetite-nya bagus, angkanya bagus, dan ini banknya tuh sangat prudent buat salurin kredit. Jadi kalau kita ngomongin panjang, Bank Niaga nih harusnya oke ya Pak. Apalagi dengan valuasi di bawah 1 kali, kayaknya sih menarik sih BNGA. Pak, Danamon at this price worth to enter. Berapa sekarang Danamon ya? Cuman ini sih Pak Gautam ya. Saya tuh kemarin tuh baru ngobrol juga sama Chief Strategy Officer-nya Danamon. Cuman intinya tuh lagi tunggu kejelasan mekanisme terkait dengan gimana si MUFG-nya mekanismenya akan seperti apa sih Pak. Jadi kalau misalnya selama itu belum clear, saya nggak tahu juga sih buat Danamon ya. Apakah mungkin mereka delisted gitu ya karena misalnya MUFG yang caplok semua atau nanti misalnya komposisinya berubah. Nah, ini yang sebenarnya dari manajemen tuh kemarin belum belum kasih disclosure tuh Pak. MU mekanisme gabungnya akan seperti apa. Jadi itu sih Pak Gautam ya. Makanya saya kayaknya masih nunggu-nunggu dulu. Cuman ya company-nya sih bagus ya. Cuman kalau suruh pilih bank gitu ya, maksudnya Danamon atau Bank Niaga sih kayaknya kalau ngeliat data kemarin saya lebih suka Bank Niaga sih. Saya suka tuh, saya appreciate kayak gimana cara bank tuh himpun dana murah. Berarti mereka marketingnya jago, ininya jago.
Kalau misalnya himpun dana murah, saving rate-nya itu dinaikin kan udah kelihatan kan ke funding cost-nya. Cuman funding cost-nya ini lumayan kejaga. Jadi itu sih. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu aja buat sesinya di hari ini. Selalu ingat ya, jangan langsung telan-telan yang saya bilang. Selalu do your own homework, Bapak Ibu semuanya. Coba pelajarin company-nya, coba cari alternatif source juga, coba cari lawan yang punya beda beda view. Itu bikin kita punya kayak decision making-nya itu lebih 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 kompleks ya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu semoga insightful, semoga tetap hati-hati, nggak usah stres di market yang seperti ini. Tetap pilih saham yang bikin hati kita juga tenang gitu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ada yang portonya nggak terlalu bagus, nggak usah takut, nggak usah ini. Saya pun juga portonya juga sempat merah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Eh, Semoga insightful Bapak Ibu semuanya. Have a nice weekend. Siap, makasih banyak Pak Gautam, Pak Dedi, Pak Hendra, Pak Yosua, Pak Erwin, Pak Krisna, Pak Wisurawan, Pak Joseph, Pak Richard juga makasih banyak. Semuanya saya izin live ya. Makasih.